Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya. Kita masuk ke al-babus sadis fil mashi 'alal khuffain wal imamah wal jabirah. Itu mengusap dua khuf dan mengusap sorban dan jabirah. Ya, jabirah itu artinya pembalut luka, ya. Fihi masail, di sini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Hukmul mashi al-khuffaini wa daliluhu, yaitu hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Al-mashu al-khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap dua khuf itu boleh dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Ya, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada firqah lain selain Ahlus Sunnah yang mengingkarinya, yaitu Syiah. Wa rukhsatun minallah azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadih. Ia adalah merupakan rukhsah. Apa itu rukhsah? Yaitu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhfifan minhu ala ibadih, untuk memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Wa daf'an lil haraj, dan agar tidak menyusahkan, wal masyaqqa anhum, dan agar tidak menyulitkan mereka. Karena agama kita agama yang mudah, ya. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidaklah menjadikan sesuatu yang memberatkan dalam agama ini. Faqad dalla 'ala jawazhi sunnah wal ijma'. Ya, ini ditunjukkan oleh sunnah dan ijma' ulama akan kebolehannya. Amma sunnatu, adapun sunnah, faqad tawataratil ahaditsus sahihatu ala thubutihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika. Adapun sunnah, maka telah mutawatir hadis-hadis yang sahih yang mengenai adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya, ya, untuk mengusap dua khuf. Ya. Wa tarkhisuhu fihi, demikian pula keringanan dari Nabi SAW dalam masalah ini. Qala Imam Ahmadu, berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, laisa fi qalbi minal mashi syai'un. Ya, tidak ada dalam hatiku keraguan dalam masalah mengusap khuf, sedikit pun juga. Fi 40 hadisan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada 40 hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap khuf ini. Yang dimaksud di sini Imam Ahmad yakinnya bahwasannya mengusap khuf itu adalah perkara yang dibolehkan, yang ditunjukkan oleh dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'. Waqad ajma'a al-ulama'u min ahli sunnati wal jamaah ala masyru'iyyati fi safar wal hadar li hajatin aw li ghairiha. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya telah sepakat akan disyariatkannya mengusap dua khuf dalam safar maupun li hadar, yaitu dalam keadaan mukim, baik karena ada kebutuhan ataupun tidak. Ya. Wakadzalika yajuzul mashu 'alal jawarib, demikian pula boleh mengusap kaos kaki. Wa hiya ma yulbas 'ala rijli min ghairil jildi. Itu sesuatu yang dipakai di kaki selain kulit. Adapun kalau kulit maka disebut dengan khuf. Iya. Al-khiraqi wa nahwiha, seperti kain dan yang lainnya. Wa huwa ma yusamma al-an bisyurab, yang sekarang di zaman ini disebut dengan syurab. Asyurab itu kalau bahasa Indonesia ya kaos kaki, ya.
li'annahuma kal khuffi, karena ia hukumnya sama dengan khuf. Fi hajatir rijli ilaihima, dalam masalah kebutuhan kaki kepadanya. Wal illatu fihima wahidah, dan ilatnya juga satu, sama. Ya, wa qad intashara labsuha aktsar minal khuf, bahkan di zaman ini pemakaian kaos kaki lebih banyak dibandingkan pemakaian khuf. Ya. Fa yajuzul mashu 'alaiha idza kanat satiratan, maka boleh mengusap kaos kaki apabila memang kaos kakinya itu menutupi kaki. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, apa yaitu syurutul masyi 'alal khuffain wa ma yaqumu maqamahuma. Syarat-syarat mengusap dua khuf. Ya, dan apa yang menggantikan keduanya. Apa itu syarat-syarat bolehnya mengusap dua khuf? Kata beliau, wa hadhi syurutuhu hiya, syarat-syaratnya adalah yang pertama, labsuhuma ala taharah. Itu ketika dia memakai khuf itu disyaratkan di atas kesucian, artinya sudah berwudu. Lima rawa al-Mughiratu, ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, perjalanan. Lalu aku pun membungkuk untuk mencabut dua khufnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan keduanya, karena aku telah memasukkan dua kakiku ini ke dalam dua khufku ini dalam keadaan dia di atas kesucian. Famasaha alaihima, lalu Nabi pun mengusapnya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka ini syarat yang pertama, ya, bolehnya mengusap dua khuf, yaitu ketika ia memakai khuf, ya, dalam keadaan di atas kesucian. Syarat yang kedua, satruhuma limahallil fardhi, yaitu benar-benar menutup kaki limahallil fardhi, pada tempat yang diwajibkan untuk mencucinya. Ya. Ai al-mafruḍu ghusluhu minar rijal, artinya benar-benar menutupi bagian kaki yang harus dicuci kalau tidak pakai khuf. Ya. Falau dhahara min mahallil fardhi syai'un lam yasihha al-mashu. Kalau ternyata ada yang tampak, ya, sedikit saja, maka tidak sah mengusapnya. Ini atas pendapat sebagian ulama yang dirojikan oleh penulis buku ini. Ya. Adapun sebagian ulama lagi, dan itu yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah, mengatakan bahwa kalau misalnya khufnya bolong-bolong, maka pada waktu itu tetap sah, karena kebanyakan khuf para sahabat ya demikian. Syarat yang ketiga, ibahatuhuma, mubah. Artinya ya, dua khufnya itu bukan hasil curian. Fala yajuzul mashu 'alal maqsub wal masruq wal harir lirajul. Maka tidak boleh mengusap khuf yang hasil curian. Tidak pula khuf yang terbuat dari sutra. Ini khusus untuk laki-laki. Lianna labsahu ma'siyah, karena memakainya termasuk maksiat. Fala tustabahu bihi rukhsah, maka tidak boleh ya dia lakukan rukhsah untuk maksiat. Ya. Syarat yang keempat, taharatu ainihima, suci khufnya atau kaos kakinya. Fala yasihhu al-mashu 'alal najis, maka tidak sah mengusap khuf yang najis. Kal muttakhidh min jildi himar. Contohnya misalnya kalau dia membuat khufnya itu terbuat dari kulit keledai. Ya. Yang kelima, syaratnya an yakuna al-mashu fil muddatil muhaddadati syar'a.
Itu mengusapnya itu di waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Apa itu? Wahya lil muqimi yaumun wa lailah. Untuk mukim sehari semalam. Walil musafir thalathatu ayyam bilayalihinna. Sedangkan untuk musafir 3 hari 3 malam. Ya. Hadi syurutun khamsah. Inilah 5 syarat. Istanbatuha ahlul ilmi, yang diambil oleh para ahli ilmu. Ya, lisihatil masyi ala khuffaini minan nususin nabawiyah wal qawaidil ammah. Ya, yang berasal dari nas-nas Nabi dan kaidah-kaidah umum, la budda min mura'atiha inda iradatil mashi, yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengusap 2 khuf. Ya. Nah, ini syarat bolehnya mengusap 2 khuf. Dan insyaallah kita lanjutkan ya dengan pembahasan berikutnya, yaitu tata cara mengusap khuf dan sifatnya. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana penentuan waktunya? Apa saja pembatal-pembatalnya? Kemudian kapan dianggap memulai mengusap khuf? Itu semua insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naam, silakan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah Antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi kedua, sesi soal jawab bersama guru kita. Teman-teman bisa bertanya sesuai dengan tema dan atau terkait dengan syariat. Baik, Anda coba untuk mengangkat beberapa nama ke atas. Mohon tertib ya. Diatur sebentar dari Pak Saleh, Bapak. Alhamdulillah, syukron Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz, kita semua kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pertanyaan Ana, apa gunanya mengusap khuf itu, Ustadz? Dan Rasulullah SAW itu pernah sholat atau diperbolehkan sholat menggunakan khuf atau kaos kaki begitu, Ustadz. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Apa gunanya? Gunanya untuk sebagai keringanan. Ya, karena misalnya seseorang butuh untuk memakai khuf ketika safarnya, karena di zaman dahulu kan orang bepergian tuh dengan memakai khuf. Ya. Maka boleh selama 3 hari 3 malam musafir tidak membukanya. Jadi ketika ia sholat tetap memakainya. Ya, ketika ia sholat tetap memakainya. Kecuali kan dalam hadis yang lain, kalau dia janabat, junub, maka dia wajib untuk membukanya. Adapun untuk tidur, untuk buang air, tetap dipakai, ya, nggak perlu dibuka. Jadi kita pakai terus selama 3 hari 3 malam, ya, buat musafir nggak apa-apa. Tujuannya apa? Sekali lagi tadi untuk ya rukhsah, keringanan. Ya, tapi kalau misalnya kita malah direpotkan dengan khuf dan kita lebih senang, lebih ringan pakai sendal, ya, dimana kita tidak merasa berat untuk mencuci kaki kita dengan air, ya nggak masalah juga. Ya, demikian. Nah, artinya Ustadz pada saat pakai mengusap khuf itu dalam keadaan suci kan, Ustadz, masih tetap dalam keadaan suci. ya, jadi ketika kita memakai khuf, kita sudah berwudu terlebih dahulu. Nah, kemudian misalnya kita memakai khufnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita pakai khuf dalam keadaan kita sudah berwudu. Kemudian pas zuhur kita kan wudu karena batal misalnya. Maka pada waktu itu kita cukup usap aja khufnya. Begitu. Tidak perlu dibuka dan dicuci, tidak perlu. Baik, syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Iya, Afik Barakallah. Terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Dan selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum, izin bertanya,
bagaimana jika model kaos kakinya sangat pendek di bawah mata kaki? Apakah dibolehkan mengusap khuf atau model kaos kaki harus menutupi mata kaki? Jazakumullah khairan Ustaz. Tidak syarat harus menutupi mata kaki. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, ya, menyuruh sebagian sahabat untuk memotong khufnya di bawah mata kaki. Ya. Itu menunjukkan bahwa yang terpenting adalah khuf itu menutupi bagian yang wajib untuk dicuci ketika tidak pakai khuf. Demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya teman-teman, kita punya waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk bersoal jawab. Jadi mohon dimanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, ini ada kesulitan untuk mengangkat ke atas. Anda coba untuk mute off dulu raise hand-nya dan coba untuk di raise hand kembali. Ya. Ya, baik, Anda sudah buka lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand-nya. Karena memang dari kemarin ini ada kendala untuk tanya jawab nih. Ada Imam Murtado. Pak Imam udah bisa naik belum? Karena sudah coba invite antum. Oke. Maaf ya Bang, kesabarannya ya. Mohon. Oke, ya. Baik, teman-teman, Bang, kesabarannya nih ada kendala untuk seperti kemarin ini untuk menaikkan ke atas supaya jadi speaker ya. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di back channel. Oke, ada lagi Ustaz izin bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita memakai kaos kaki dan sepatu, apakah kita boleh mengusap sepatu atau dibuka dulu dan yang diusap kaos kaki? Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau kita mau sholat pakai kaos kaki, pakai sepatu, ya kita usap sepatu. Tapi kalau kita sholatnya nggak pakai sepatu, yang lebih baik kita usap kaos kakinya. Ya, memang dalam hal ini kalau misalnya kita usap sepatunya, kemudian pas mau sholat kita buka sepatu, lalu kemudian kita pakai kaos kaki aja. Ya, apakah boleh? Ya, ada sebuah pembahasan yang disebut oleh para ulama bahwa kalau kita mengusap khuf kita sudah khuf, kita sudah usap khufnya, kemudian pas mau sholat kita buka khufnya, apakah dengan seperti itu otomatis batal ya wudu kita dan harus kita menguranginya? Pendapat yang paling kuat dalam hal ini sah ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Allah barik fiik. Ustaz, izin bertanya, tadi di poin keempat Ustaz menyebutkan bahwa khuf atau kaos kaki harus dalam keadaan suci. Nah, suci dari najis. Nah, najis di sini apakah najis dari materialnya si sepatu si khuf atau kaos kaki, atau najis misalnya dari sisi si khuf itu menginjak kotoran yang najis gitu Ustaz? Yang dimaksud di sini artinya bahannya najis. Dimana kalau misalnya dicuci pun juga tetap najis gitu loh. Ya. Seperti misalnya terbuat dari kulit babi misalnya. Ya. Atas pendapat yang rajih bahwa itu najis. Di sini beliau merajihkan bahwa kulit keledai ketika disamak juga tetap najis karena keledai haram. Memang ini masalah khilafiyah. Apakah keledai atau babi kalau disamak kulitnya jadi suci apa enggak? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa semua kulit kalau disamak ya maka itu menjadi suci. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa syarat kulit boleh menjadi suci saat disamak adalah kalau menjadi halal dagingnya ketika disembelih. Sementara keledai tidak halal.
Ya, dan itu pendapat yang paling kuat. Demikian. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Teman-teman sekalian, kita masih punya waktu untuk bersoal jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya, untuk memudahkan bisa menuliskan di back channel dan atau coba untuk raise hand lagi, kita coba deh. Kita tunggu sebentar, apakah ini masih bisa atau enggak. Kalau misalnya terkendala, kami mohon maaf. Ya, Murtado ya. Baik, teman-teman sekalian, sepertinya kita memang masih terkendala dengan Clubhouse-nya, jadi belum bisa menaikkan pertanyaan. Jadi insya Allah ke depan sebaiknya pertanyaan dituliskan aja di kolom back channel. Dan baik Ustadz, Anda rasa kajian kita sudah dicukupkan pada malam hari ini Ustadz. Sebelum kita tutup, mohon kami untuk diberikan nasihat atau intisari dari apa yang telah Antum sampaikan, Ustadz. Ya, jadi syariat kita ini syariat yang mudah, ya. Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Di antaranya yaitu bolehnya mengusap khuf ataupun kaos kaki ataupun juga sorban, ya. Ketika kita pakai sorban sulit untuk kita lepas atau bisa dilepas tapi juga itu malah menyulitkan kita, maka boleh diusap. Makanya Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, agama ini mudah. Tapi mudahnya bukan disesuaikan dengan selera dan hawa nafsu tentunya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maka ya, agama kita secara tabiatnya adalah mudah. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan kita berusaha bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita mengambil keringanan yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian. Naam.